Halo, perkenalkan, saya Fadli Tanjung. Saat ini saya bekerja di Telkom Indonesia sebagai seorang front-end engineer. Saya memiliki pengalaman dalam pengembangan web lebih kurang 5 tahun. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya tentang web development, mulai dari styling untuk pengembangan aplikasi web yang menarik dan responsif, hingga penggunaan JavaScript dalam pengembangan web. Perjalanan karir saya dimulai setelah saya lulus kuliah dan saya bekerja di Universitas Sumatera Utara sebagai seorang web developer. Tidak cukup sampai di situ, setelah 1 tahun saya memutuskan untuk pindah ke Jakarta dan bekerja di Telkom Indonesia sebagai seorang front-end engineer. Di Telkom, saya banyak belajar hal baru tentang pengembangan web, khususnya di bidang front-end development. Dan saya banyak terlibat dalam pengembangan dashboard untuk marketing, monitoring, CMS, serta beberapa proyek berkaitan dengan user, seperti Gameku sebagai platform cloud gaming berbasis web. Hingga akhirnya saya pun kembali lagi ke Telkom dan bekerja sebagai seorang front-end engineer. Setelah dari Telkom, saya juga sempat bekerja di Tokopedia sebagai software engineer web platform, dan kemudian saya bekerja di Singapore-based company yang bernama Slash, hingga pada akhirnya saya kembali ke Telkom Indonesia. Saat di bangku SMA, saya memiliki keinginan untuk bekerja di bidang IT, dan saya berusaha untuk mewujudkannya sampai pada akhirnya saya lulus di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara. Selama masa kuliah, banyak hal tentang IT yang saya pelajari, mulai dari pemrograman, manajemen proyek, arsitektur komputer, dan pengembangan web. Hal yang menarik perhatian saya adalah pengembangan web, karena saya dapat membantu membangun aplikasi web yang fokus pada keindahan tampilan serta kenyamanan user experience. Selama kuliah juga, saya beberapa kali ikut dalam proyek pengembangan web demi menambah pengalaman dan uang saku. Serta saya juga sering ikut kompetisi web development dan UI UX. Di awal perjalanan karir, saya cukup percaya diri dengan kemampuan yang sudah saya tempa selama kuliah. Namun ternyata dunia startup dan teknologi itu tidak mudah. Banyak hal yang masih saya harus pelajari, apalagi saat bekerja secara langsung dengan kolega-kolega atau rekan-rekan yang bukan berasal dari Indonesia. Hal yang saya pelajari seperti komunikasi, adaptasi teknologi, dokumentasi, dan banyak hal lainnya. Tantangan baru di dunia profesional tentu tidak mudah. Sebagai seorang pengembangan web, kita dituntut untuk selalu adaptif terhadap teknologi dan pengembangan teknologi yang baru, dan harus terus mau belajar. Beruntungnya, saya mendapat kesempatan belajar dan saling sharing dengan teman-teman seperjuangan yang bekerja di perusahaan dan startup unicorn. Circle yang produktif dan selalu mendorong untuk maju, serta tidak mudah menyerah, akan membantu mendorong kita untuk menjadi seorang pengembang web yang lebih baik. Di dalam kursus ini ada beberapa materi yang akan saya sharing kepada teman-teman sekalian. Di antaranya, yang pertama ada Introduction CSS, yang kedua ada Basic CSS Part 1, yang ketiga ada Box Model in CSS, yang keempat ada Basic in CSS Part 2, yang kelima ada Intermediate in CSS, yang keenam ada Flagbox and Grid in CSS, yang ketujuh ada Style Components, yang ke-8 ada Bootstrap Framework in CSS, yang ke-9 ada Variable and Data Types in JavaScript, yang ke-10 itu ada Operators in JavaScript, yang ke-11 itu ada Conditional Flow in JavaScript, yang ke-12 ada Arrays in JavaScript, kemudian yang ke-13 ada Working with Objects in JavaScript, dan yang terakhir ada JavaScript Classes. Dunia pengembangan web adalah dunia yang cepat sekali berkembang. Keinginan untuk maju, terus belajar adalah modal penting untuk menjadi seorang pengembangan web saat ini. Apalagi jika teman-teman bisa mendapat kesempatan belajar dari mentor yang tepat. Hal itu dapat mempercepat kemajuan kemampuan teman-teman di bidang teknologi dan membuka peluang karir baru yang menjanjikan. Dan itu bisa teman-teman dapatkan di sini. Dan yang terakhir, saya tidak sabar untuk membagikan ilmu dan pengalaman yang telah saya dapatkan kepada teman-teman semua. Sampai jumpa.